Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik semua, berjumpa lagi kita dengan video pembelajaran Kak Pinsar. Pada kesempatan ini kakak akan melanjutkan materi pelajaran kita kelas 4. Kita sudah masuk di materi operasi hitung bilangan cacah. Nah, pada video perdana ini kakak mencoba untuk memberi video pembelajaran tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Ikuti terus video pembelajaran Kak Binsar ya. Sebelum memulai operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, kakak ingin mengingatkan kembali pada adik-adik semua tentang posisi bilangan. Ya. Misalnya kakak ambil contoh di sini 5379. 9 ini adalah satuan, ya, 7 ini adalah puluhan, 3 ini adalah ratusan, dan 5 kedudukannya sebagai ribuan. Ini materi prasyarat. Kenapa kakak kembali mengingatkan ini? Karena dalam pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mencoba untuk menjumlahkan dan mengurangkan bilangan cacah dengan cara bersusun. Dan susunannya itu harus sejajar sama posisinya. Satuan harus sejajar dengan satuan, puluhan harus sejajar dengan puluhan, ratusan harus sejajar dengan ratusan, dan ribuan harus sejajar dengan ribuan. Ini hal yang pertama yang harus kalian ingat kembali. Kemudian hal yang kedua yang harus kalian ingat juga adalah apa itu bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu adalah himpunan bagian dari bilangan bulat, jadi dia bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif. Ya, bilangan positif yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi, angkanya itu mulai dari 0, 1, 2, sampai tak terhingga banyaknya. Nah, di bawah 0 ada nggak? Ada negatif 1, negatif 2, tapi itu bukan bilangan cacah, itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, jadi ingat ya, kita hanya mempelajari yang positif aja, dari 0 sampai bilangan positifnya. Baik, dua hal ini tadi, kedudukan bilangan tadi dan pengertian bilangan cacah ini harus kalian pahami sebelum memasuki materi operasi hitung. Ya. Kita mulai adik-adik semua. Operasi hitung bilangan cacah ini ada 4, nanti kita akan pelajari. Dan khusus untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Insya Allah bisa selesai ya. Baik, ada 4 operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai yang pertama, operasi hitung penjumlahan. Dalam operasi hitung penjumlahan biasanya hanya ada 2 kejadian, yaitu penjumlahan tanpa penyimpanan dan nanti ada penjumlahan dengan penyimpanan. Ya, kita pelajari satu persatu. Contoh di sini, berapakah 1765 ditambah 1222? Ya. Kita susun dulu. Nah, ini susunannya seperti ini, harus sejajar. 5 ini satuan, sejajar dengan satuan yang di bawahnya 2. Ini juga 6 ini puluhan, sejajar dengan 2 sebagai puluhan. Yang ini. Kemudian 7 sejajar dengan 2 sebagai ratusan. 1 sejajar dengan 1 ini sebagai ribuan. Ini harus sejajar. Ya. Kemudian kita tambahkan. Yang sejajar kita tambahkan. 5 ditambah 2, 7. Kemudian 6 ditambah 2, 8. Kemudian 7 ditambah 2, 9. 1 ditambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 1765 tambah 1222 sama dengan 2987. Nah, kalau penjumlahan tanpa penyimpanan seperti ini, maka ini mudah. Ya, insya Allah kalian bisa. Ya. Nah, kejadian kedua biasanya ada juga penjumlahan dengan penyimpanan. Dengan penyimpanan. Kakak ambil satu contoh soal, misalnya berapakah 2467 tambah 3254. Kita coba susun dulu bilangannya, sejajar harus ya, nggak boleh nggak sejajar. Kemudian kita tarik garis penjumlahan. Kita lihat di sini, 7 tambah 4. Berapa 7 tambah 4? Benar, 7 tambah 4 adalah 11.
Nah, sebelah sini ada 2. Dia ada puluhan, ada satuan juga. Maka kita hanya boleh menuliskan angka satuan di sejajar dengan 7 dan 4. Jadi 7 dan 4 itu 11, ya, 11. Tulis 1 di angka satuan, kemudian satunya lagi di atas puluhan ini. Ya, 1 simpan 1 istilahnya ya. Karena 11, 7 tambah 4 itu 11, tulis 1 simpan 1. Ya, tidak boleh di sini kita tulis 11. Ya. Kemudian karena ini 1, kita lanjutkan lagi. 1 tambah 6 tambah 5. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. Nah, kita tidak boleh tulis 12 di sini, melainkan 2-nya dulu kita tulis di posisi satuan. Kemudian satunya kita tulis di posisi ratusan. Ini. Bisa dipahami ya, jangan tulis 12 di bawah, tapi 2 aja yang paling ujung. Kemudian kita ambil puluhannya di posisi ratusan ini. 1 ya. Jadi tulis 2 simpan 1. Jangan tulis 12. 2 simpan 1. Lanjut. 1 tambah 4 tambah 2. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, berapa? 7. Nah, 7 ini kan bukan 17 ya. Kalau 17 simpan lagi satunya. Ya, karena sudah 7 berarti nggak diapa-apain lagi. Tetap 7. Kemudian kita normal lagi yang ini. 2 tambah 3, 5. Oke, jadinya adalah 2467 ditambah 3254 sama dengan 5721. Mudah adik-adik? Baik, kalau gitu kakak ulang lagi ya. Kakak ulang lagi. Kita ulang. 7 tambah 4, 11. Ya, 11 ini kita tulis 1 simpan 1. Jangan tulis 11 di bawah sini. Jangan tulis 11 di sini, tapi tulis saja 1 simpan 1. Selanjutnya, kita jumlahkan yang ini. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. Jangan tulis di bawah sini 12, tapi tulis 2. Ujungnya saja 2, simpan 1. Satunya di atas sini. Kemudian lanjut lagi. 1 tambah 4 tambah 2, 7. Ya, ini bebas, tidak ada simpanan. Terus lanjut dengan normal. 2 tambah 3, 5. Oke, mudah ya, insya Allah. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, operasi hitung pengurangan. Nah, pengurangan juga biasanya hanya ada 2 kejadian. Yang pertama pengurangan tanpa penyimpanan, dan yang berikutnya pengurangan dengan penyimpanan. Yang tanpa penyimpanan adik-adik semua, kakak ambil contoh di sini, 2657 kurang 1245. Yang kita susunannya ini tadi harus pas adik-adik, harus sejajar, kemudian kita kurangi. Sini ada 7 kurang 5. Berapa 7 kurang 5? 2, benar. Kemudian selanjutnya tahap kedua, 5 kurang 4 berapa? 1. 6 kurang 2, 4. 2 kurang 1, 1. Nah, jadi dengan mudah kita memperoleh 2657 kurang 1245, hasilnya 1412. Nah, ini adalah pengurangan tanpa penyimpanan. Lanjut, yang terakhir ini yaitu pengurangan dengan penyimpanan. Kakak ambil contoh soal. 9762 kurang 4694. Kita tulis bentuk sejajarnya seperti ini. Oke, kita mulai ya. 2 kurang 4. Bisa nggak 2 kurang 4? Bisa, nanti hasilnya negatif. Ya, kita nggak pelajari yang negatif. Kita kan belajar bilangan cacah doang ya. Nah, 2 kurang 4 karena nggak bisa. 2 ini pinjam 1 di 5. Menjadi, ya, 2 ini ya, tidak bisa dikurangi 4. Dia pinjam 1 menjadi 12. Ya, pinjam 1 di 6 ini. Ya, menjadi 12. 2 tidak bisa dikurangi 4, pinjam 1 puluhan dari 6, jadinya 12. 12 kurang 4 berapa? 8. Selanjutnya, di posisi ini. Tadi 6 sudah dipinjam 1, berarti 6 menjadi 5, karena sudah dipinjam 1 ya. Oke. Selanjutnya, karena ini sudah menjadi 5, adik-adik semua,
Berarti 5 kurang 9. 5 dikurang 9 tidak bisa juga. Berarti pinjam 1 dari sebelahnya. Ratusan nih yang 7. Ya, berarti 5 pinjam 1 jadi 15. 15 dikurang 9, 6. Ya, mudah ya. Nah, selanjutnya yang ini. Tadi ini kan 7 udah dipinjamin 1 ya. Jadi sisa 6. 6 bisa nggak dikurang 6? Ya, 6 bisa dikurang 6 yaitu 0. Ya. Jadi ini tadi 7 sudah dikurang 1 jadi 6. Dan 6 kurang 6 hasilnya 0. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ini. 9 kurang 4 bisa tidak? Bisa ya. 9 kurang 4, 5. Oke. Baik. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa? Coba kakak ulang kembali ya. Kakak ulang kembali. Ya. Jadi fase pertama, kurangkan bilangan pada tempat yang sama. Jadi tempatnya harus sama ya. 2 dikurang 4, 6 kurang 9, 7 kurang 6, 9 kurang 4. Nah, kita lihat. Pertama, kenapa 2 kurang 4 apakah bisa? Nggak bisa. Ya, jadi karena nggak bisa dia pinjam 1 di 6. Ya. Pinjam 1 di 6 karena udah pinjam 1 jadi bukan 2 lagi jadi 12. Ya. Jadi 12 kurang 4 8. Oke, sampai sini mudah ya. Selanjutnya, fase berikutnya. Ini beres. Sekarang yang ini. Ini 6, tadi udah dipinjam 1, sekarang berarti dia menjadi 5. Nah, 5 bisa nggak dikurangi 9? 5 nggak bisa dikurang 9. Karena 5 nggak bisa dikurang 9, ya maka 5 ini harus pinjam di 7. Ya, menjadi 15 jadinya seperti tadi. Nah, 15 bisa nggak dikurang 9? Bisa, yaitu 6. Oke. Selanjutnya, 7 tadi kan udah dipinjamin 1 ya. Karena 7 udah dipinjam 1 menjadi 6. Nah, 6 kurang 6 berapa? 6 kurang 6, 0. Baik, selanjutnya, fase selanjutnya yang di sebelahnya ini yang ribuan, 9 kurang 4 bisa? Bisa, kalau bisa tidak perlu pinjam-pinjam lagi, tinggal dikurangkan. Berarti 9 kurang 4, 5. Maka hasilnya 9.762 kurang 4.694 adalah 5.068. Baik, sampai di sini pembelajaran kita tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita sudah selesai membahas tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nantikan video pembelajaran kakak berikutnya dengan materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.